الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. معاشر المسلمين أهل صلاة جمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, sangat berbahagia sekali kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Ini pertanda kita diberi nikmat panjang usia, nikmat sehat, dan terutama nikmat iman, sehingga masih mau menunaikan kewajiban kita pada hari ini. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri kita dari segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 22 Desember diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Ibu dan diperingati secara nasional. Peringatan Hari Ibu diawali dari berkumpulnya para pejuang perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera mengadakan Kongres Perempuan Indonesia ke-1 pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Salah satu hasil kongres tersebut adalah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Namun, penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938. Bahkan Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember ini sebagai Hari Ibu melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959. Para pejuang perempuan tersebut berkumpul untuk menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan. Para feminis ini menggarap berbagai isu tentang persatuan perempuan Nusantara, pelibatan perempuan dalam perjuangan melawan para penjajah menuju kemerdekaan, pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa,
perdagangan anak-anak dan kaum perempuan. Tak hanya itu, masalah perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, termasuk pernikahan usia dini bagi perempuan, dan masih banyak lagi juga dibahas dalam kongres itu. Bedanya dengan zaman sekarang, para pejuang perempuan itu melakukan pemikiran kritis untuk perkembangan perempuan tanpa mengusung kesetaraan gender. Penetapan Hari Ibu ini diilhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nyadin, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Marawis, Dewi Sartika, dan Nyai Ahmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said, dan lain-lain. Selain itu, Hari Ibu juga merupakan saat di mana kita mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Hadirin rahimakumullah, ibu adalah sosok manusia yang mulia dan harus dimuliakan. Begitu banyak pengorbanannya terhadap anaknya, dari mulai mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya tanpa pamrih, dengan penuh kasih sayang, sebagaimana pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, yang bermakna kasih sayangnya tidak berujung. Yang harus kita ketahui pula di dunia ini, orang yang pertama menumpahkan darahnya untuk kita adalah ibu, yaitu saat beliau melahirkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan pengorbanan sosok ibu beberapa kali di dalam Al-Quran, diantaranya Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan 3 macam kepayahan yang dijalani oleh seorang ibu, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui atau memelihara anak-anaknya dalam jangka waktu yang lama, yang semua itu dijalaninya demi kebahagiaan anaknya. Hadirin rahimakumullah, sudah sepantasnya lah kita memberi penghormatan, kasih sayang, dan kemuliaan kepada ibu atas segala pengorbanannya kepada kita, dan memberi kebahagiaan kepadanya adalah merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 tersebut, yaitu dengan cara selalu berbuat baik, berbakti kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti yang utama?" Maka Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi pun menjawab, "Ibumu." Dan kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi pun menjawab, "Ibumu." Orang itu pun bertanya kembali dan Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Sementara dari riwayat lain dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?"
qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala abaka. Summal aqraba fal aqraba. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis-hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada ibu harus didahulukan, baru setelah itu kepada bapak dan yang lainnya. Masih banyak riwayat lainnya yang tentu saja tidak cukup bila disampaikan dalam mimbar yang terbatas dan yang mulia ini. Marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk dapat bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kedua orang tua kita, memberikan keberkahan kepada keduanya, dan bagi orang tua kita yang telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menempatkan mereka di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.